Dukung Anies Baswedan jadi capres, Surya Paloh sebut belum terasa efek ekor jas. Dia akan bergerak terus barangkali kita lihat. Mudah-mudahan saja Bung Anies akan semakin mendapatkan empati, tempat di hati masyarakat, ya automatically itu akan sejalan dengan sana. Ya kan? Semakin banyak yang barangkali berempati pada calon presiden yang didukung oleh Nasdem, suka tidak suka, sebenarnya wajar saja kalau dia mendapatkan ekor jas. Ya kan? Tapi kalau sebaliknya, semakin banyak yang tidak berempati, ya Nasdem juga harus siap-siap untuk menerima ya kan konsekuensi itu. Tapi insya Allah, kenapa barangkali kita masih optimisme besar ini? Tidak hanya kita tergantung pada masalah faktor seorang capresnya sendiri, tapi kerja-kerja partai ini di luar daripada pencapresan itu tidak kalah pentingnya, dan kita lakukan itu bersama. Koalisi perubahan yang sedianya diusung oleh Nasdem sebagai leader dari kelompok ini tidak kunjung solid, memuluskan Anies untuk diusung menjadi calon presiden. Konon kabarnya menurut Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai PAN, kondisi koalisi perubahan ini sedang goyah, tidak solid karena banyak masalah di internal partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan. Yang paling masuk dalam pusaran dilema adalah Partai Nasdem. Partai Nasdem saat ini masih masuk dalam koalisi pemerintah yang mendukung Presiden Jokowi tahun 2019-2024. Usai deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden maju pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024, Nasdem menyebut belum ada efek ekor jas elektoral kepada partainya. Hal itu disampaikan langsung Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Itulah Top 3 News hari ini. Meski begitu, Surya Paloh berharap efeknya akan terasa seiring Anies Baswedan mendapatkan empati dari masyarakat. Paloh mengatakan bila banyak masyarakat yang mendukung Anies Baswedan, maka Nasdem juga akan mendapatkan keuntungan elektoral. Menurut Paloh, Nasdem juga bersiap bila ada dampak negatif dari mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Nasdem siap dengan segala konsekuensinya, tetapi Nasdem optimis untuk menyongsong pileg tidak hanya bergantung dari efek Anies Baswedan. Sementara itu, setelah buron selama 2 bulan, polisi akhirnya berhasil menangkap ASR alias Tukul, pelaku utama pembacokan yang menewaskan Arya Saputra, siswa SMK Bina Warga, Bogor, Jawa Barat. Tukul yang kala kejadian masih berstatus pelajar SMK di Kota Bogor ini ditangkap di sebuah warung di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis 11 Mei 2023. Kapolresta Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso menjelaskan Tukul melarikan diri dan masuk dalam DPO usai melakukan pembacokan terhadap Arya Saputra pada 10 Maret 2023. Berita terpopuler lainnya adalah terkait mantan politikus PDI Perjuangan Eva Sundari yang dikabarkan pindah ke Partai Nasdem. Bahkan Eva akan maju sebagai bakal calon legislatif dari partai yang dipimpin Surya Paloh itu. Hal tersebut dibenarkan Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengatakan belum ada efek ekor jas elektoral kepada partainya dari mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden di pemilu 2024. Ia berharap efeknya akan terasa seiring Anies mendapatkan empati dari masyarakat. Menurutnya, bila banyak masyarakat yang mendukung Anies Baswedan, maka Nasdem juga akan mendapatkan keuntungan elektoral. Nasdem juga bersiap bila ada dampak negatif dari mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Nasdem siap dengan segala konsekuensinya, tapi Nasdem optimis untuk menyongsong pileg tidak hanya bergantung dari efek Anies Baswedan. Bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan akan menemui tokoh bakal calon wakil presiden pendampingnya. Rencananya tim 8 akan membahas rencana pertemuan ta'aruf Anies dengan bakal calon pendampingnya. Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengatakan Anies akan ikut dalam pertemuan dengan 5 bakal cawapres. Ia memastikan 5 nama calon wakil presiden itu akan ditemui. Namun, Willy belum mau menyebut siapa saja 5 bakal cawapres yang telah digodok Nasdem. Ia juga tidak menyebut siapa yang akan ditemui pertama kali. Nasdem siap dengan segala konsekuensinya, tetapi Nasdem optimis untuk menyongsong pileg tidak hanya bergantung dari efek Anies Baswedan. Sementara itu, setelah buron selama 2 bulan, polisi akhirnya berhasil menangkap ASR alias Tukul,
pelaku utama pembacokan yang menewaskan Arya Saputra, siswa SMK Bina Warga, Bogor, Jawa Barat. Tukul yang kala kejadian masih berstatus pelajar SMK di Kota Bogor ini ditangkap di sebuah warung di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis 11 Mei 2023. Kapolresta Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso menjelaskan Tukul melarikan diri dan masuk dalam DPO